Bu Novi dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting, kita akan diajak untuk ya sharing-sharing lah, kalau nggak boleh dibilang belajar begitu ya. Sharing sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan di era pandemi COVID seperti sekarang ini, yaitu bagaimana kemudian kita membangun kompetensi pelayanan prima. Ini sebuah keniscayaan yang memang harus ada di saat hampir semua sendi perekonomian ini dihajar habis oleh pandemi COVID. Selamat pagi Bu Novi. Pagi Mas Aldi, pagi sahabat Merkuri juga dimanapun berada. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, itu yang paling penting. Dan nggak afdol kalau kita tidak menghadirkan profesionalnya begitu ya. Iya, betul. Ketika bicara soal pelayanan, maka yang dihadirkan oleh Bu Novi adalah Mas Erwin Erianto Pratama. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama. Mas Erwin Erianto Pratama ini adalah Human Resources Manager dari Gunawangsa Hotel. Mas Erwin panggilannya? Iya, Mas Erwin. Iya. Bro apa kabar? Erwin gitu. Bro Erwin. Ya, Bro. Om Aldi. Oh iya. Panggil Bro juga, Papa, Mas ya, Bapak, Om ya enggak apa-apa, bebas wis. Ya, Mas Erwin apa kabar? Baik, Pak Aldi. Baik ya, sehat ya. Sehat selalu. Ya. Oke. Ini memang boleh dibilang generasi yang berikutnya, tetapi menarik untuk kita lihat bagaimana kemudian teman-teman yang Erwin ini masih boleh dibilang milenial nggak, Win? Boleh dong, iya kan? Iya, saya lahir 93, Om. Oh, 93 masih imut-imut ya. Menarik untuk kemudian kita melihat dari sebuah insight dari seorang milenial ketika bicara kompetensi pelayanan prima, karena toh sekarang Mas Erwin ini menjadi profesional di hotelnya. Betul, gitu ya. iya. Tetapi untuk membuka diskusi kita hari ini, Bu Novi, apa sih yang sebenarnya kita mau pelajari hari ini? Jadi begini, dalam situasi saat sekarang ini kan kita tahu, tadi juga sudah disebutkan di pengantar bahwa banyak sekali bisnis yang jatuh gitu ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Terus juga ekonomi juga terpuruk gitu kan. Ekonomi terpuruk artinya banyak usaha-usaha yang bisa jadi gulung tikar. Terus kemudian mereka benar-benar nggak bisa eksis lagi seperti itu. Sehingga kemudian mereka harus bertahan. Nah, terhadap sekarang kan kita ini bicaranya sudah si COVID-nya ini udah ulang tahun kan ya. Yang katanya nggak boleh dikasih ucapan itu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Tambah bandel nanti dia. Apalagi jangan di akikoh ya, Pak. Oh iya, jangan. Kenaan dia. Oke. Nah, jadi setelah pandemi ini berlalu dan kita ini adalah situasi baru yang kita hadapi, maka tugas kita ini di semua industri menurut saya, meskipun kali ini kita menghadirkan dari hospitality dari hotel, tetapi semua industri menurut saya sekarang harus punya ini, seluruh karyawannya harus makin aware dengan kompetensi pelayanan prima kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena pelayanan prima, kalau kita bicara pelayanan prima, konteksnya jangan hanya keluar gitu ya, tetapi juga harus ke dalam. Artinya dalam situasi yang sudah seperti sekarang ini, pelayanan terhadap pelanggan yang mungkin sekarang menjadi seret gitu ya, menjadi seret, ordernya tidak sebanyak dulu, kemudian mereka sendiri sedang dalam kesulitan, atau mereka juga sebenarnya punya banyak keterbatasan gitu ya, kayak misalnya kayak hotel itu kan orang jadi nggak bisa pergi keluar, nggak bisa ada acara-acara meeting dan sebagainya yang biasanya seminar dan sebagainya itu dilakukan di hotel, itu jadi nggak bisa, mau makan pun jadi terbatas. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kebetulan bisnisnya hotel, mereka bagaimana mempertahankan pelanggannya itu tadi. Kalaupun bisnisnya tidak hotel, itu perusahaan kan juga punya pelanggan-pelanggan nih, karena kalau kita mau bicara perusahaan, nyawanya atau hidupnya itu adalah dari pelanggan gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya industri kita ini juga industri-industri yang manufaktur seperti itu, konstruksi dan sebagainya, itu kita tetap punya karyawan-karyawan kita tetap punya mental untuk pelayanan prima, baik yang langsung ke pelanggan yang lini depannya, yang di bagian customer service, kemudian orang marketingnya, salesnya seperti itu, tetapi juga orang-orang yang di dalamnya kayak gitu, karena kemampuan untuk istilahnya mendengarkan kebutuhan orang lain ini sangat penting supaya kemudian kita bisa memberikan solusi-solusi yang lebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Menarik karena yang dihadirkan oleh Bu Novi ini dari
lini bisnis jasa begitu ya. Karena jasa gitu. ini kan intangible gitu ya. Kalau yang tangible, kalau yang manufacturing mungkin bentuknya produk lebih enak, lebih gampang ya. Orang bisa ngerasain, konsumen bisa ngerasain, oh ini harganya kompetitif, rasanya tambah enak ya, wes pakai ini aja. Tapi kalau jasa nggak bisa, tidak semudah itu. Saya nanya dulu ke Mas Erwin. Mas Erwin, apakah sekarang sudah mulai recover? Kita tahu hotel termasuk yang sangat terpukul ketika di awal-awal pandemi. Apakah sekarang mungkin kondisinya sudah membaik? Ya, kalau dari segi industri hospitality ya memang hotel sekarang sudah mulai naik sih. Sudah mulai ya? Ya Om, jadi emang hotel sekarang dulu di awal-awal COVID tahun 2020 kita bulan Maret ya Om Aldi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Lebih enak kok. Ya, jadi di Maret. Nanti kenalin tantemu ya? Iya, siap. Iya, nggak mengaku aja saya. Iya. Gimana? Jadi memang dari tahun 2020 kita sudah hampir 1 tahun dari bulan Maret. Itu ya segala efisiensi mungkin sudah dilakukan oleh banyak hotel. Dan bahkan ada beberapa hotel di Surabaya yang harus sampai tutup karena tidak bisa mengcover biaya operasional harian. Jadi karena sudah melakukan itu tadi efisiensi yang perlu dilakukan, maka sudah dihitung dan kemudian hotel harus berjalan lagi. Kalaupun memang dari pelanggan kita bisa turun itu hampir, kalau dulu mungkin kalau dari 100% ya bisa turun sampai 70%, Bu. Dan di situ omsetnya dari bulan Maret terus puasaan kita juga turun. Nah, dari situ kita sudah belajar sih selama 1 tahun kemarin untuk bisa melakukan efisiensi yang lebih murah gitu ya, dalam artian murah tapi tidak murahan. Maka dari itu penting sekali untuk hotel atau di perusahaan jasa yang lain itu mengembangkan karyawan-karyawan yang mungkin masih bertahan. Penting sekali sehingga ketika karyawan yang masih bertahan ini punya service excellent atau punya kemampuan dalam melakukan pelayanan prima, itu karyawan akan mampu untuk tetap menggait pelanggan. Karena pada dasarnya yang bisa menyelamatkan bisnis sekarang ini adalah loyal customer. Customer yang loyal ini itu didapatkan dari customer yang mendapatkan service excellent dari pelayan atau dari penyedia jasa. Mereka punya pengalaman engagement yang lebih kuat. Engagement terhadap hotel atau produknya. Iya, oke. Mas, boleh ya kita belajar dari Gunawangsa, kita belajar dari Mas Erwin. Kalau saya nanya langkah-langkah perusahaan untuk meningkatkan ini kan semua pandemi ini saya membayangkan semua mesti diajak bicara oleh HRD manager. Kondisinya kayak gini bro, sis gitu ya. Nah, maka mau nggak mau suka nggak suka kita mesti berubah gitu ya. Nggak usah niru-niru Power Ranger, nggak usah, kita berubah biasa aja gitu ya. Tetapi apa kemudian upaya-upaya atau langkah-langkah untuk bisa menyamakan visi, meningkatkan keterampilan, karena kita ini kan effortnya ini mesti extraordinary ini pasti. Nggak mungkin yang biasa-biasa untuk supaya pelayanan prima saja nggak cukup karena semua melakukan yang prima gitu kan. Apa Mas kalau di yang Anda kerjakan? Kalau dari segi dari Gunawangsa sendiri, kalau memang untuk melakukan pelayanan prima, karena di sini yang jelas untuk sekarang orang itu untuk mau ke hotel itu dalam artian mereka pasti takut dengan protokol kesehatan karena kamar hotel itu mungkin sebelumnya itu juga dipakai oleh tamu yang lain atau di restoran juga mungkin piringnya atau seperti protokol kesehatan itu kita harus kembangkan dulu. Kita beruntung punya pemerintah yang mungkin sudah terus mengupdate hal-hal yang berkaitan dengan protokol-protokol kesehatan yang pertama. Jadi yang harus pertama dilakukan oleh perusahaan adalah building trust dulu. Baik building trust di sini adalah karyawan yang mungkin bro, sis, ayo kita yang sekarang bertahan ini bekerja lebih giat karena kita harus yang dulunya mungkin dari servis misalkan ada 10 orang, ini sekarang mungkin tinggal 5 atau tinggal 4. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan atau ada permintaan-permintaan khusus itu harus dipermudah. Kalau kita harus berubah sehingga dari satu departemen ini harus punya backup plan di mana segala yang dibutuhkan tamu itu sudah ada di sini sehingga akses dari kemudahan-kemudahan yang didapatkan itu lebih mudah dalam bekerja. Jadi kita perusahaan itu nggak cuman selain mengembangkan kompetensi, tapi dari segi fasilitas-fasilitas dalam bekerja itu juga ditingkatkan dan dipermudah aksesnya. Itu sehingga
karyawan sendiri juga mudah untuk bisa melayani tamu. Itu dari segi paradigmanya. Karena kalau service excellence ini kan memang harus semakin lama harus semakin cepat, semakin lama juga harus semakin tepat dan juga murah. Maksudnya murah di sini adalah aksesnya mudah dan juga efisiensinya juga bagus gitu. Nah, terus dari segi itu juga selain mempermudah akses pekerjaan, terus kita juga harus memberikan training-training yang baru kepada karyawan. Selain itu juga training ini sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ada. Kemudian karena memang diminta untuk loyalitas lebih tinggi, maka dari itu juga dari perusahaan juga perlu untuk memberikan reward dan punishment yang sifatnya lebih ketat juga. Lebih ketat juga ya. Karena yang bertahan ini adalah orang-orang pilihan. Iya. Oke, baik. Bu Novi, dari apa yang disampaikan oleh Mas Erwin ini kan kelihatannya gampang ketika disampaikan karena sudah dijalankan. Tetapi untuk sampai pada implementasi yang seperti digambarkan oleh Mas Erwin ini kan nggak gampang ya. Apa yang kemudian Bu Novi bisa tambahkan? Perusahaan-perusahaan yang sama-sama jasa, tetapi kan mungkin kalau hotel seperti itu, bintang yang lain seperti gimana gitu. Tetapi apa langkah-langkah umum yang perusahaan harus lakukan begitu untuk peningkatan ini pelayanan dan juga brand image begitu. Jadi kan gini, kalau kita bicara pelayanan prima, terutama kalau kita bicara eksternal dulu ya. Jadi supaya kemudian ketika membenchmark ke internalnya itu lebih gampang gitu ya. Ketika kita bicara pelayanan prima, maka sebenarnya ada 3 aspek yang menurut saya penting. Yang pertama people-nya atau orangnya, yang kedua prosesnya, yang ketiga itu facilities-nya. Tadi juga sudah disinggung. Jadi saya merangkumkan itu tadi. Nah, yang berkaitan dengan people atau orangnya itu tadi. Jadi kalau kita kalau ini ya, kalau misalnya ini saya seorang frontliner yang berhubungan langsung dengan pelanggan, itu harus punya persepsi bahwa, atau istilahnya punya apa saya bilang itu mindsetnya itu bahwa mereka ini adalah gini, pelanggan berhubungannya itu bukan dengan kita secara pribadi, tetapi kita pribadi ini mewakili perusahaan kayak gitu. Jadi mindsetnya harus seperti itu ya. Jadi ketika mereka berhubungan dengan kita, maka kita harus paham bahwa mereka itu sedang berhubungan dengan perusahaan dan tidak secara pribadi. Itu mungkin sama seperti penyiar gitu ya. Mau kita lagi bete, lagi bertengkar, lagi apapun lah gitu, mau sedih tidak karu-karuan, mau tanggal tua gitu ya. Itu kan kita harus tetap happy gitu. Untuk ini tanggal muda. Kalau enggak Bu Novi tak anggap nyindir loh ini. Nyindir loh. Jadi kan kita ini harus tetap bisa menjadi wakil dari perusahaan, bahwa kita ini sebuah company yang kita service oriented gitu ya. Kita ingin Anda puas, Anda happy, kemudian Anda akan punya nilai tambah yang Anda harapkan seperti itu ya. Jadi tadi terkait dengan people itu tadi. Itu tadi yang pertama tadi itu kok dengan orang-orang yang ada saat sekarang ya, memang itu tadi building trust gitu. Jadi benar bahwa yang pertama adalah seperti itu. Tadi itu kita ke orangnya dulu gitu ya. Kita pastikan bahwa orang-orang yang ada di sana itu punya mindsetnya yang demikian. Seperti itu. Terus kemudian kalau orang-orangnya sudah ada, tadi caranya macam-macam. Nanti terus kemudian dididik, dilatih bagaimana komponen-komponennya yang nanti akan dibahas berikutnya apa saja yang harus ditingkatkan kan gitu. Lalu kemudian tentang prosesnya gitu. Yang berkait dengan proses itu tadi, bahwa prosesnya itu harus memastikan apa yang kita lakukan itu benar-benar mudah bukan hanya mudah tetapi mudah, efisien. Tadi itu seperti itu. Ini termasuk juga kalau kita bicaranya keluar, kita juga bicara ke dalam. Jadi artinya bagaimana secara prosesnya itu ada SOP-nya, ada standarisasinya, sehingga orang mengerjakannya itu tidak versinya dia gitu ya. Atau mungkin dulu diajari oleh seniornya begini, maka itu yang dia kerjakan. Atau dia hanya melihat seniornya melakukan itu dan kemudian itu yang dia lakukan, tetapi tidak melihat SOP-nya atau esensi dari apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Karena SOP ini akan menjamin konsistensi, standarisasi dari proses yang kita lakukan gitu ya. Kan kalau prosesnya benar pasti outputnya juga benar. Seperti itu. Gitu. Jadi itu yang di prosesnya. Lalu yang ketiga ini tadi yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitiesnya.
Seperti itu, facilities itu artinya ya tools-tools yang membantu kita sebagai seorang pelaksana untuk bisa memberikan servis yang bagus kayak gitu ya. Jadi servis yang bagus itu bukan hanya orangnya saja atau prosesnya saja, tetapi juga misalnya tempatnya kayak gitu ya. Terus fasilitas tambahan-tambahan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau kayak di hotel tuh sekarang kan semuanya sudah pakai barcode itu ya. Jadi kayak room service itu udah nggak ada buku yang dulu seperti itu gitu kan. Terus tinggal scan barcode selesai pesen deh. Kayak gitu kan. Makin banyak kan di restoran-restoran juga seperti itu gitu. Terus fasilitas-fasilitas di hotel pastinya banyak ya. Yang kemudian itu menjadi istilahnya terintegrasi dengan pengalaman customer yang dia dapatkan di sana, yang kemudian membuat dia itu senang, membuat dia nyaman, membuat dia aman kalau sekarang. Sekarang aman. Sekarang aman ya. Karena keamanan dalam kita berinteraksi sekarang nggak kayak dulu kan. Iya betul. Ada sentuhan fisik atau kita harus menjaga jarak. Terus kita memberikan barang ke orang lain, jangan sampai ada sentuhan fisik dari kita juga. Itu yang bikin karena sekarang adalah keamanan akan adanya kesehatan yang terus harus kita patuhi. Mungkin nggak cuma sampai selesai COVID terus kita akan normal seperti dulu, enggak. Kita akan tetap seperti ini. Yang perlu dibentuk adalah kita akan tetap seperti ini, segala fasilitas juga sudah aman, dan dari situ juga trust dari publik yang mungkin masih was-was terhadap dengan pandemi, sehingga mereka bisa tetap balik lagi kayak dulu konsumnya, tapi dengan protokol yang baru gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada para narasumber. Silakan untuk Anda yang ingin sharing-sharing, mumpung ada para pakarnya ini, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh. Nanti teman-teman di Posko yang akan mencatat pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan, saya tunggu, tapi kita break dulu, Mas Erwin, Bu Novi, kita break dulu ke pesan-pesan. Oke, baik, kita lanjut kembali. Saya ke Bu Novi dulu sebelum nanti saya ke Mas Erwin. Bu Novi, tadi kita sudah bahas-bahas tentang langkah-langkahnya seperti apa begitu ya. Nah, ini ciri khas orang Indonesia ini ya. Kalau apalagi bos-bos gitu ya. Kalau tidak tahu manfaatnya pasti ketika HR manajernya mengajukan, Pak, kita mesti lakukan ini gitu, nggak langsung diterima gitu ya. Sekarang supaya yang sedang mendengar ini, para bos yang sedang mendengar ini bisa ngelihat, oh iya ternyata manfaatnya bagus. Nah, sekarang saya nanya ke Bu Novi, apa manfaatnya ketika di era pandemi ini? Justru sebetulnya kata kunci atau poin pentingnya adalah bagaimana kemudian ini saat untuk kita meningkatkan brand image ya, meningkatkan engagement gitu ya. Apa sih sebetulnya manfaatnya mempertahankan relasi di era pandemi ini? Iya. Jadi kalau keluar dulu ya, kalau yang ini benar-benar yang karena ini kan ini kebetulan hotel gitu ya, tapi secara internalnya pasti juga ada urusan-urusan internal yang lainnya gitu ya. Nah, ini kan kita nanti benchmark kalau misalnya tempatku ini manufaktur kayak gitu kan. Nah, yang pertama dulu yang keluar ke customer langsung gitu ya. Yang pasti bahwa tadi itu dalam kan ini situasinya sulit. Orang itu tadi saya katakan mau satu mungkin dananya nggak ada sehingga mereka nggak bisa order lanjutan lagi sama kita seperti itu. Nah, jadi kalau kita tadi itu meningkat karyawan kita ini punya kompetensi yang baik dalam pelayanan prima, maka itu tadi mereka keterikatannya pada kita itu tetap ada gitu ya. Artinya mereka tetap dapat update informasinya gitu ya. Misalnya sekarang budget dulu mereka mengeluarkan budget X gitu. Tapi sekarang misalnya dengan situasi segala macam sudah dilakukan efisiensi, ternyata budgetnya tidak harus X min berapa persennya sehingga mereka bisa budgeting ulang dong. Kalau misalnya ternyata ada kebutuhan yang mendesak harus seperti ini, mereka jadi tahu bahwa ini bisa menjadi alternatif kayak gitu kan. Artinya mereka juga tetap update dengan informasi-informasi yang kita berikan sehingga dia nggak usah pusing-pusing karena nggak semua customer itu dia itu hunting loh ya. Maksudnya punya waktu untuk kemudian bandingin sana sini dan sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang tadi katakan customer loyal, kalau udah dicocok
cocok di sana, wis nek iso nang kono ae gitu lah gitu ya. Syukur-syukur kalau kemudian bisa lebih murah kayak gitu kan. Jadi satu tadi itu menjaga engagement, mereka tetap keep update sama kita seperti itu. Terus kemudian mereka tetap akan referensikan kita kepada orang lain gitu ya. Seperti itu, enak lo ning sana, apa hubungi ini aja misalnya. Hubungi Bro Erwin aja wis, kan enggak usah pusing-pusing. Wis kamu mau dari luar kota mana aja wis beres lah, tinggal datang wis, enggak usah repot-repot kayak gitulah. Mau early check in, mau late check out, itu ning kono seisok lah bisa bisa diaturkan kayak gitu. Kemudian yang lainnya itu tetap kita bisa diupdate kayak gitu. Jadi mereka akan tetap ke kita, mereferensikan kepada kita gitu ya. Terus kemudian ya image kita akan menjadi makin baik kalau makin banyak customer yang kita perlakukan dengan cara demikian. Seperti itu. Nah, kalau internnya pastinya adalah ini tadi, ketika satu bagian bisa dengan mudah memahami apa kebutuhan bagian lainnya, maka tadi itu koordinasi akan jadi lebih baik, kemudian kerjasamanya juga akan lebih baik, tidak salah-salahan, nggak jadi silo-silo gitu loh. Karena selama ini kan kalau misalnya kita ngerjakan sesuatu gitu, ya wes sembuh wes itu urusannya bagianmu gitu ya. Pokoknya gonku mari kan selesai. Nah, kita nggak bisa, kalau kita orientasi terhadap kalau pelanggannya bagus, maka kita akan bisa Intinya adalah ketika kita mau minum dulu Bu, minum dulu. Wayai jahe ini. Iya, minum dulu. Tapi intinya itu, saya ke Mas Erwin deh, membantu Bu Novi supaya nanti kita sambung lagi. Mas Erwin, ini tentu menarik juga ketika kemudian dengan pertanyaan yang sama dijawab oleh profesional karena pasti sudah dilakukan. Saya percaya Gunawan saya sudah melakukan itu. Bagaimana kemudian tetap dan bahkan kalau bisa lebih meningkatkan. Pandemi ini bukan berarti kita mengurangi segala-galanya, tapi inilah saat-saat untuk kita adu strategi untuk ketika era normal kitalah yang paling paling siap untuk menerima lonjakan ini customer gitu. Silakan, gimana? Baik, jadi memang betul yang dikatakan Bu Novi tadi. Kalau mungkin saya akan sharing terkait dengan apa yang strategi-strategi yang sudah kita lakukan di industri, mungkin juga sudah dilakukan oleh beberapa hotel-hotel yang lain yang bertahan di pandemi saat ini. Jadi memang seperti kita tahu bahwa hotel-hotel yang lain di Surabaya ada beberapa hotel yang mungkin sudah tutup, bahkan menghentikan operasinya selama tahun 2020 dan harus buka lagi di tahun 2021 karena memang bagi bos-bos yang invest di bidang ini, mereka harus belajar untuk mau stop dulu atau mau rugi dulu kah atau nggak mau rugi dulu kah. Nah itu kan pelajaran yang sangat mahal sekali. Apalagi beberapa hotel mungkin di bulan-bulan pertama COVID 3 bulan atau 2 bulan itu harus merasakan yang namanya kerugian dulu sebelum kita memang benar-benar sudah mendapatkan strategi atau perhitungan-perhitungan yang cocok dalam rangka efisiensi. Itu nyaris nggak ada tamu sama sekali ya, nyaris nggak ada konsumen sama sekali. Iya, satu hari mungkin cuman sekitar dari 150 kamar cuman ada 20 kamar, atau bahkan di sekarang yang susah mungkin di daerah Malang ya, yang biasanya memang ramenya di weekend, di weekdays-nya mungkin cuman 4 kamar. Itu ada juga beberapa yang seperti itu. Sehingga memang kita punya customer yang dulunya loyal. Kalau memang sudah kita punya yang namanya service excellent yang dulunya loyal, mau nggak mau mereka akan tetap kangen gitu loh dengan kita gitu kan. Sehingga ke depan kalau sudah punya customer yang loyal, tentu saja sekarang referensi dari teman dekat itu jadi hal yang menarik bagi individu gitu kan. Kalau apalagi kita kalau belanja online gitu ya, atau sekarang kan kita pesan tiket hotel juga via online. Kita lihat review kalau baru kita beli barangnya. Jadi referensi dari customer yang mendapatkan service excellent ini pasti nilainya bagus dan bisa menggait orang lain untuk ke kita. Jadi dari owner tadi belajar efisiensi, ke depan sudah siap. Mau ada pandemi COVID babak 10 ya, lanjut aja gitu kan. Jangan COVID lah. Kapan ini doanya kok udah baik, jangan toh. Enggak kan, kita selalu prepare for the best. Prepare for the worst gitu kan. Hope for the best. Tapi selain itu juga memang dari dalam harus seperti itu. Dan di mana ada pandemi COVID ini, karyawan pasti membanding-bandingkan. Pasti di tetangganya mau kerja di mana, enak ya, masih tetap bekerja. Atau bahkan ada yang sampai
mungkin tetangganya mengalami PHK gitu kan, mereka selalu membandingkan kok bisa seperti itu. Owner pun juga seperti itu, apalagi kok bisa sih kamu masih buka, seperti apa perhitungan-perhitungannya yang menjadi rahasia masing-masing perusahaan. Nah itu dari dalam. Kalau keluar kita meningkatkan brand image ini, kalau kita building trust kembali gitu loh. Kalau apa sih yang paling dibutuhkan customer di era COVID? Tentu dari safety kan Pak. Jadi kalau sekarang orang sudah belanja online, sudah nggak ke toko gitu kan. Kalau adanya COVID, belanja online pasti lebih meningkat gitu kan, karena nggak ada nggak ada kontak fisik, nggak ada. Tapi dampaknya yang retail harus seperti ini. Maka dari itu kita harus berubah, di mana mungkin retail ini kita akan membuat mungkin retail bajunya sudah diplastiki atau seperti apa. Dari hotel keluar ya kita building trust. Apalagi kita kan kalau hotel lewatnya Kementerian Kemenparekraf yang sudah punya standar-standar seperti CHSE yang sekarang lagi di guide oleh semua hotel sekarang, misalkan harus punya sertifikasi CHSE sehingga customer trust gitu. Balik lagi kita trust lagi untuk percaya bahwa hotel ini sudah melakukan protokol kesehatan loh, baik dari segi restonya atau dari segi kamarnya, sehingga wedding itu tetap bisa berjalan meski dengan protokol-protokol kesehatan. Tentu cost-nya juga agak naik, tapi karena uangnya juga sedang mungkin tidak bisa dikeluarkan banyak, ya kita bisa cincai lah kayak gitu biasanya. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Posko, Bu Novi, apa yang biasa yang ketika Bu Novi bertemu dengan banyak perusahaan dan bicara soal pelayanan prima ini, apa yang seringkali masih muncul sebagai sebuah kendala gitu ya, untuk bisa membentuk tim yang paham betul bahwa memperbaiki relasi atau mempertahankan atau meningkatkan relasi dengan customer di era pandemi ini sangat penting. Apa yang bisa jadi kendala? Yang jadi kendala sih sebenarnya itu mindsetnya Mas, terutama untuk mereka yang intern ya. Jadi orang-orang yang intern untuk tadi itu menumbuhkan pelayanan prima, karena pelayanan prima itu sebenarnya identik sama orang-orang yang di frontliner seperti itu. Nah, padahal di dalam itu tadi kalau tadi ditanyakan tentang manfaatnya, itu kan sangat banyak. Betul. Sangat banyak. Jadi kalau internal kan misalnya pelayanan pelanggan itu kan sebenarnya juga yang paling penting itu di dalam dulu. Kalau pelayanan di dalamnya oke, pasti keluarnya begitu. Karena sebenarnya itu kan kita harapkan bisa menjadi habit, menjadi perilaku yang melekat pada kita sehari-hari gitu kan. Seperti itu. Nah, tadi yang sulit adalah membentuk mindsetnya, terutama untuk teman-teman yang internal gitu. Karena itu tadi memberikan pelayanan itu bentuknya buat mereka itu masih absurd gitu ya, masih abstrak. Kayak gitu. Jadi apa sih gitu loh sama temennya bagian yang lain itu yang penting dikasihkan apa, kan beda dengan yang itu tadi misalnya disemprot pelanggan itu kan benar-benar rasanya enggak enak gitu ya. Betul. Apalagi kemudian saya bisa membayangkan, apalagi kemudian para karyawan ini juga harus bertahan begitu ya. Artinya menjadi dalam situasi hidup tidak semudah seperti sebelumnya, tetapi di sisi yang lain mereka harus ngopeni pelanggan dalam segala bentuknya dengan lebih baik, ngopeni dirinya sendiri aja repot gitu. Itu mungkin yang manusiawinya seperti itu ya. Betul. Dan itu terutama dirasakan yang di frontliner. Terutama yang di frontliner karena langsung berhubungan dengan ini ya, customer begitu ya. Jadi mindsetnya itu dan ya itu tadi situasi dan kondisi yang saat sekarang yang membuat mereka harus benar-benar struggle untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Ya, dan itu menjadi tugasnya HR manager ya. Mereka mempelopori tapi leading sektornya adalah mereka. Leading sektornya mereka gitu ya. Mereka untuk kemudian membuat yang lain semua bisa menjalankan. Oke, baik. Saya ke Posko ya. Ada ya, Nil? Silakan Nil. Iya, ini ada beberapa pertanyaan, di antaranya ada Mas Adi, ini menanyakan di kondisi pandemi ini, interaksi secara digital yang bagaimana yang sudah dilakukan Gunawangsa Hotel untuk menaikkan okupansi, apakah ada tim khusus atau termasuk dalam tim marketing? Kemudian ada Ibu Ita, apa biasanya kendala yang dihadapi untuk mempertahankan brand image dari karyawan sendiri? Kemudian ada Mbak Dian, bagaimana bisa membangun kompetensi pelayanan prima pada karyawan? Apa yang lebih dulu harus dilakukan? Kemudian dari Pak Andre, menanyakan bagaimana membentuk karyawan yang kompeten dan loyal, dan bagaimana agar dua hal itu bisa tertanam ada di pribadi masing-masing karyawan. Oke, thank you Mbak Nila.
sudah membantu saya untuk menyambungkan dengan sahabat-sahabat Mercury melalui WhatsApp ya. Pak Mas Adi yang pertama. Mudah-mudahan Gunawangsa Hotel nggak pelit-pelit untuk sharing ini ya, sharing strategi ya, karena kan kadang-kadang ada juga yang disclaimer gitu ya. Ingat 2 minggu yang lalu. Di kondisi pandemi ini, interaksi secara digital yang bagaimana yang sudah teman-teman Gunawangsa Hotel lakukan untuk menaikkan okupansi? Harus sampai ada tim khusus atau ini kemudian melebur atau menjadi bagian dari kerjaan tim marketing? Monggo, ya, Mas jadi Darwin. Untuk meningkatkan okupansi hotel dalam saat ini tentu saja yang perlu kita lakukan adalah brand image itu tadi harus dikenal secara digital, baik memang mendapatkan rating-rating yang bagus di online travel agent atau bahkan ya secara khusus memang di medsos bahwa kita memang sekarang kalau di Gunawangsa itu kita bisa wedding tapi dengan tata cara CHSE atau dengan tata cara yang sudah standar dari Kemenparekraf, di mana kita sharekan juga bahwa ke medsos sih kita sarangnya masih di medsos dan memang kalau dari tim marketing sendiri ya tetap menjalankan hal-hal yang seperti normalnya dulu, masih tetap sales call, tetap ke perusahaan-perusahaan dengan janjian dulu. Jadi sebelum mereka datang mereka janjian dulu dengan protokol yang sudah kita lakukan. Bahkan di tim sales ini juga kita sering kali lebih banyak untuk mungkin sekitar 2 minggu sekali kita adain antigen untuk menjaga apakah tim sales ini kan memang harus tetap jalan kemana-mana. Karena kalau online travel agent sendiri ya mungkin kita bisa lihat di medsos Instagram dan lain-lain. Itu sih kalau lebih banyaknya sih di situ kalau di situ ya. Iya. Dan ternyata itu cukup efektif ya. Masih cukup efektif untuk bisa menaikkan okupansi ya. Yep. Bu Novi silakan ditambahkan untuk interaksi secara digital mungkin tidak hanya untuk hotel tapi untuk perusahaan-perusahaan yang lain dalam kaitan dengan pelayanan prima tadi itu. Jadi update. Jadi kalau misalnya sebuah produk yang misalnya jasa bentuknya punya produk tertentu gitu ya. Jadi kalau dalam situasi seperti sekarang itu tadi, jadi atas produk yang kita perkenalkan atau kita punyai itu bukan hanya misalnya jenis produknya saja, tapi manfaatnya dan testimoni orang-orang yang sudah pernah memakai jasanya. Nah, itu rasanya itu lebih ampuh gitu ya. Lebih ampuh untuk meyakinkan orang gitu ya. Ya beberapa pakai influencer, tapi influencernya nggak usah cari yang mahal-mahal gitu lah kan ya. Seperti itu. Jadi tadi itu testimoni, tadi itu sama review. Sebenarnya review itu kan bentuk yang lain dari testimoni. Kalau harus membentuk tim khusus atau ini dijadikan satu dengan marketing yang sudah ada, saran Bu Novi apa? Kalau saran saya mungkin karena ini digital marketing gitu ya. Karena sebelum membentuk tim khusus, kalau saran saya sih optimalkan orang yang ada dulu. Nah, optimalkan orang yang ada itu kan kita nggak bisa dengan orang yang apa adanya yang dulu. Berarti kan knowledge-nya harus ditingkatkan dulu gitu ya dia. Jadi harus upscaling gitu ya. Kompetensinya itu harus dinaikkan dulu. Jadi mereka harus nggak tahu diikutkan seminar yang online, suruh baca buku. Kan sekarang banyak sekali yang cara-cara seperti itu. Betul. Nah, itu jadi orang-orang internnya itu tolong dioptimalkan dulu sehingga kemudian tadi itu beberapa bagian tadi mereka itu bukan hanya satu jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan, tetapi lebih multiply, lebih multidimensi gitu. Kalau dulu bisanya tadi misalnya hanya sales call gitu sekarang mereka harus belajar nih digital marketing itu seperti apa gitu. Cara yang gampang misalnya kalau di Instagram itu apalagi hashtagnya itu mereka harus pelajari kayak gitu kan. Banyak platform ya. Iya, banyak platform ya. Antara lain ya seperti itu. Jadi testimoni dan review atas produk itu menurut saya itu menjadi salah satu yang untuk meyakinkan orang. Atau misalnya juga pengalaman ketika tinggal di sana bisa juga divideokan seperti itu. Dan beberapa fasilitas gitu ya. Kan tadi ada istilah yang sertifikasi tadi CHSE gitu. Nah, itu saya lihat beberapa hotel itu sudah mereka menyatakan di pelang depannya itu apa sudah CHSE itu kepanjangannya? Certified CHSE gitu ya. CHSE itu adalah sertifikasi dari Kemenparekraf. Cleanliness. Cleanliness, hygiene,
terus habis itu SE, jadi security sama environmental. Oh, security sama environmental. Kalau dulu SE itu segondok kalau saya. Zaman kuliah itu apa SE? Segondok. Ya. CHSE ya. Itu sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Ini baru maraknya justru waktu pandemi ini. Iya, jadi ini sesuatu yang baru ya. Sebelum itu memang tidak terlalu tidak spesifik mengatur CHSE ya. Iya, jadi untuk negara kan sudah mengeluarkan beberapa protokol kesehatan dalam bentuk peraturan pemerintah. Kemudian dari Kemenparekraf untuk bisa lebih meningkatkan lagi kepercayaan publik, itu dikeluarkannya sertifikat itu. Jadi Kemenparekraf melakukan audit yang bekerja sama dengan tim auditnya itu untuk datang ke hotel. Jadi misalkan hotel mendaftarkan diri ke Kemenparekraf, kemudian habis itu untuk sertifikasi CHSE. Benar nggak dilakukan? Jangan-jangan abal-abal, enggak ya? Iya. Loh, kalau media boleh nanya kayak gini? Iya, boleh Pak. Abal-abal nggak? Enggak ya. Bisa diakses di kemenparekraf.go.id/CHSE. CHSE.kemenparekraf.go.id. Ada listingnya ya? Ada listing dan hotel juga dan segala macam yang sudah punya sertifikasi. Sudah punya sertifikasi ada di situ semua. Baik. Bisa dicek. Baik. Pertanyaan terakhir. Kalau Mas Erwin lebih setuju seperti yang disampaikan oleh Bu Novi, tidak perlu harus membentuk tim baru karena dengan memaksimalkan yang sudah ada itu akan lebih efisien, lebih efektif dan lebih berdaya guna. Apakah Anda setuju dengan itu? Sangat setuju sekali. Ada janjian tadi enggak ya? Enggak ya. Karena memang kan bentuk pembentukan tim baru itu ada tanggung jawab baru dan biasanya ada mungkin rekrutmen orang baru lagi. Ngajarin lagi. Takes time ya. Takes time. Jadi lebih enak memang kalau sekarang kan memang karena mungkin di beberapa perusahaan perlu lah yang namanya pegawai-pegawai baru kan pasti ada yang dimana orang-orang yang mungkin lebih update atau lebih suka dalam bermain medsos. Itu yang kita kembangkan lagi skillsnya. Kita nggak apa-apa kita buat tim baru, tapi yang dari teman-teman lama kita berikan kemampuan atau kompetensi lagi terkait dengan digital marketing. Terus kemudian dipelajari lagi mau nanti di Instagram seperti apa, di Facebook Ads seperti apa, atau mau di TikTok sekarang seperti apa. Nanti itu semua bisa dilakukan dan HR pun juga harus update skillsnya terkait dengan platform-platform tersebut sih, sehingga kita bisa mau training nggak cuman kita pilih satu lembaga untuk memberikan training, tapi kita juga memberikan istilahnya opening dulu lah. Diharapkan bisa seperti ini loh. Ayo ikut training ini untuk kamu bisa lebih kompeten lagi di bidang ini. Dengan kata lain sebenarnya Anda ingin mengatakan bahwa Anda jago TikTok gitu ya? Iya, bisa jadi. Oh, bisa ya? Oke, baik. Kita urik dulu ya. Kita ke pesan-pesan dulu. Oke, waktu kita tinggal 10 menit, tetapi saya usahakan sedemikian rupa untuk bisa tetap memberikan tanggapan untuk sahabat-sahabat Mercury yang sudah berkenan sharing pagi hari ini ya. Meskipun memang sebenarnya sudah kita sempat bahas tadi ya, seperti pertanyaan Bu Ita. Apa biasanya kendala yang dihadapi untuk mempertahankan brand image dari karyawan sendiri? Mas Erwin? Iya. Kalau dari karyawan sendiri mempertahankan brand image ya, jadi kita pertama itu pasti punya namanya engagement akan perusahaan. Ya, pasti dia punya loyalitas tersendiri dari perusahaan yang sekarang dia tanggapi. Jadi untuk mempertahankan bahwa memang kita perusahaan yang tetap bisa jalan, tetap bisa bahwa karyawan nggak perlu khawatir lagi nih sama perusahaan kita. Jadi memang yang jelas sih kita sudah punya yang namanya peraturan-peraturan perusahaan ataupun peraturan yang sifatnya yang sudah diakui oleh negara, undang-undang ketenagakerjaan untuk bisa tetap mengamankan posisi, dan itu selama kita mengikuti hal itu, karyawan akan percaya bahwa memang saya di sini akan tetap bisa berkembang dan terus bisa berkarya lagi dan karya saya dihargai gitu. Dan selain itu juga kita juga harus punya sosok leader yang bagus dari GM sendiri atau dari HRD itu bisa untuk mengakomodasi hal-hal yang bersifat personal, karena setiap individu itu dalam melihat perusahaannya itu berbeda. Jadi untuk melakukan komunikasi secara individual di hotel atau bersifat yang perusahaan jasa itu penting sekali
kira-kira karyawan ini butuhnya apa sih di kala seperti ini nih. Jadi harus satu-satu. Tetapi ketika kita bicara corporate culture, semua harus mengarah pada selain itu juga kalau corporate culture kita kan sudah punya visi dan misi perusahaan awalnya sudah punya di trainingkan atau di engagement kan dengan mindset sehingga mindsetnya itu sudah terbentuk. Kemudian setelah punya mindset terbentuk, setiap individu dalam perusahaan itu akan empower satu sama lain. Dia akan membantu atau bahkan menyemangati temannya yang mungkin di sini tuh bisa jadi seperti ini loh, di sini bisa seperti ini loh, gitu. Itu yang paling ideal ketika saling empowering lah ya, saling satu dengan yang lain gitu ya. Budaya perusahaannya juga sehingga kalau ngomongin service excellence tanpa keikhlasan dari individunya itu nggak bisa. Jadi kita nggak mungkin bisa nyampe yang namanya service excellence kalau kita nggak punya mindset yang bisa dan berperilaku ikhlas gitu untuk memang memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamu. Ini menjawab pertanyaan Mbak Dian sebenarnya ya. Bagaimana bisa membangun kompetensi pelayanan prima pada karyawan? Apa yang lebih harus dilakukan adalah membuat karyawan itu melakukan dengan ikhlas apa yang ingin dibangun oleh perusahaan kepada para customernya begitu ya. Jawabannya cuma ikhlas Mbak Dian. Gampang. Bu Novi, dari insight yang lain, mungkin ketemu dengan problem-problem yang lain ketika menangani banyak perusahaan soal mempertahankan brand image. Yang pertama tadi itu saya katakan mindset ya, karena mindset ini akan mempengaruhi attitude gitu ya, jadi akan mempengaruhi sikap orang tadi itu, gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua juga ability atau kemampuannya tadi itu. Kalau kita sudah punya mindset yang benar, bagaimana supaya kemampuan ini mereka ada pada diri mereka gitu ya. Ini juga hal yang baru apalagi untuk orang-orang yang sebelumnya tidak ada di frontliner. Nah mereka ini yang di dalam ini yang mesti orang accounting, kasir itu kan biasanya mohon maaf ya, ini kan judes gitu ya, galak gitu ya, soalnya kalau minta duit biar nggak gampang-gampang gitu kan. Kalau urusan duit tagihan-tagihan, mana ini kok belum masuk, ini sudah tanggal sekian, ini masih belum, piutangnya masih menganga semua, harus seperti itu gitu ya, menampakkan betul. Kalau kasirnya nyahnyo ya cepet bangkrut ya, nyahnyo wis pen kabeh gitu ya. Gitu kita bawa aja dulu gitu. Swakon loh, misalnya bonus sementara 1 kali 24 jam harus beres sudah penyelesaian. Kalau nggak dibawa terus gitu kan ya duitnya kayak gitu. Jadi tadi itu attitude-nya harus dapat, kemudian kemampuannya juga gitu ya. Jadi kemampuan ini, nah bagaimana sih tadi misalnya kasir tadi kalau diminta untuk bisa lebih pelayanan prima kayak apa gitu ya, tanpa meninggalkan tadi itu rohnya kasir. Lalu kemudian kalau sudah punya ability-nya, bagaimana tadi mereka bisa mengaktualkan di dalam perilakunya sehari-hari gitu kan. Itu hal yang lain lagi gitu ya. Jadi tadi sudah mindset-nya udah dapat, terus kemudian ability-nya ada, kemudian action-nya dapat, seperti itu. Nah kalau juga yang penting adalah accountability, artinya mereka dikasih tanggung jawab untuk itu gitu ya, tanggung jawab untuk mereka ini misalnya kalau artinya harus cukup punya wewenang gitu ya. Jadi kalau tanggung jawab kan kaitannya dengan wewenang gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tanggung jawabmu harus bisa memberikan pelayanan yang prima gitu ya. Pelayanan prima berarti kan ada hal-hal yang kemudian akan mengikuti terkait itu gitu ya. Jadi juga harus cukup punya power untuk itu tadi gitu ya. Sehingga kemudian bukan hanya tanggung jawabnya diberikan, tetapi dia nggak bisa apa-apa. Ada kejadian-kejadian yang penting dia harus lapornya harus berjenjang misalnya kayak gitu. Nah kalau GM-nya nggak di tempat, gimana caranya ya gitu kan. Jadi dia harus punya dalam batas-batas pekerjaannya, dia harus punya tadi itu accountability, tanggung jawab itu tadi loh, karena dengan itu akan membuat dia mau melakukannya seperti itu sih. Dan dia juga harus tahu bagaimana itu resikonya terhadap dia gitu ya. Karena itu menjadi ukuran keberhasilan dari pekerjaannya dia. Tanggung jawab itu tadi akan pengaruhnya ke sana seperti itu. Jadi itu hal-hal itu yang menurut saya penting, dan juga support dari tadi itu fasilitas dan sebagainya itu tadi, alat kerjanya itu tadi, supaya kemudian tadi itu kalau semuanya kita sudah oke kan, kita mesti bukan bondo awak gitu ya, orang Surabaya. Betul. Orang Surabaya kan ngomongnya bukan bondo awak gitu. Jadi harus ada tools penunjang yang membantu mereka untuk bisa melakukannya. Iya, apalagi bondo nekat ya. Jangan supporter itu. Oke, ini pertanyaan terakhirnya mendasar banget nih, dan menarik untuk mengakhiri dia
dialog kita pagi hari ini. Dari Pak Andre, bagaimana membentuk karyawan yang kompeten dan loyal, dan bagaimana agar dua hal itu bisa tertanam. Artinya kan ini mempertahankan kompetensi dan loyalitas itu tetap dibawa sampai kapanpun. Saya ke Mas Erwin dulu, baru nanti ke Bu Novi. Mas Erwin. Kalau kita bagaimana bisa kompetensi itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan terus bertahan lama, maka dari situ kita perlu yang namanya pembiasaan. Kalau kita dulu kalau mungkin di psikologi kita ngomongnya adalah kalau itu berjalan 3 bulan itu akan sudah menjadi kebiasaan. Jadi 3 bulan kita ketati dulu banget dengan mungkin bisa jadi lebih otoriter atau bisa jadi lebih saling mengingatkannya lebih banyak lagi, teguran-teguran itu juga bisa datang di kala 3 bulan itu. Setelah itu mereka akan jalan kayak yang sudah. Tapi ini good habit loh ya, bukan bad habit ya. Karena good habit. Karena ngomong kebiasaan tuh kok kayaknya konotasinya banyak negatifnya gitu ya. Tapi ini kan ini kebiasaan yang kebiasaan baik, gitu ya. Kebiasaan baik, kayak misalkan senyum. Itu kan kalau pelayan misalkan senyum nih. Kalau ketemu tamu senyumnya kayak gini. Kalau misalkan groomingnya juga seperti ini. Selama 3 bulan itu berlanjut tanpa adanya yang, kalaupun ada low, misalkan ada agak turun gitu performance-nya. Ya kita up lagi kan, dengan mungkin bisa jadi kasih panis atau bisa jadi kasih reward. Kalau memang dia berhasil kita kasih reward, kalau bisa dia turun kita kasih punishment yang tujuannya adalah untuk menstabilkan yang kita bentuk selama 3 bulan ke depan. Kalau COVID ini sudah 1 tahun, berarti selama 3 bulan COVID kita sudah pembiasaan. Sekarang kita sudah jalan 7 bulan dengan kondisi yang mungkin ternyata seperti ini aja, kayak udah biasa aja gitu sama COVID ya kan. Dan tentu saja tetap dengan protokol kesehatan yang selama ini kita lakukan di hotel gitu sih, Pak. Tetapi kita semua pasti berharap COVID segera berlalu ya. Iya, segera berlalu. Setidaknya dengan berlalunya COVID itu perusahaan teman-teman ini menjadi one step ahead lah ya, karena sudah terbiasa dengan mengadaptasi hal-hal yang di luar normal begitu kan. Itu yang diharapkan. Saya ke Bu Novi sebagai closing statement juga. Selain reward and punishment nih untuk membentuk dan kemudian mempertahankan kompetensi dan loyalitas, apalagi Bu yang penting? Jadi sebenarnya kata kuncinya tadi itu slogan yang mungkin awalnya menjadi dari slogan pelayanan prima itu harus bisa menjadi budaya yang terinternalisasi. Intinya sebenarnya di situ gitu ya. Jadi kalau kita mungkin menganggap bahwa pelayanan prima gitu ya. Jadi jangan berharap kita hanya senyum-senyum aja gitu ya, murah senyum ke pelanggan. Pelanggan sudah bete, kita cuma senyum sabar ya Bu. Contohnya tadi. Contohnya senyum gitu ya. Enggak apa-apa, sudah benar contohnya. Cuma ada yang orang menerapkannya tuh keliru. Berbeda, itu tadi gitu ya. Jadi misalnya kasir atau teller lah di bank gitu ya. Jadi artinya berarti ketika dia memberikan pelayanan prima bukan hanya dia tuh ramah terus orangnya cantik gitu aja, tetapi kerjanya mesti gesit gitu senyum tapi lelet ya, bencekno juga ya. Gitu kan. Terus harus ngasih kalau ada kendala dia harus segera ngasih solusi kan kayak gitu kan. Jadi harus smart juga kayak gitu. Jadi tadi itu bagaimana awalnya yang mungkin kita anggap sebagai slogan tadi itu bisa benar-benar menjadi budaya yang terinternalisasi. Caranya tadi itu pembiasaan kayak gitu ya. Terus sampai kemudian itu menjadi sebuah perilaku yang memang itu adalah perilaku yang kemudian menjadi perilaku yang dinampakkan gitu seperti itu. Acek betul gitu ya, menjadi perilaku yang itu tadi yang orang yang memang berperilakunya seperti itu. Yang kemudian ini pastinya akan menjadi pembeda satu orang yang sekelompok orang yang bekerja di perusahaan dengan perusahaan yang lain karena mereka punya budaya yang seperti itu tadi. Seperti itu, termasuk tadi itu ya kalau membentuk budayanya dari mana yang tadi itu saya bilang mulai dari mindsetnya, terus meningkatkan keterampilannya. Nah itu tadi kan kita membentuk budaya bukan hanya kemudian HR gembar-gembor aja tadi itu. Prosesnya harus bertahap gitu ya. Terus dari ininya dulu logiknya dia harus dapat dulu. Kenapa dia harus melakukan? Manfaatnya buat dia apa gitu ya. Terus kemudian kalau sudah buat dia, buat lingkungan atau buat perusahaannya apa begitu seperti ya. Itu. Seperti itu tadi. Jadi kalau sekarang mungkin juga ini sekalian closing statementnya adalah kalau
pelayanan Prima tadi itu bukan hanya strategi untuk pelayanan pelanggan saja, tetapi sekarang saya katakan bisa menjadi salah satu strategi bisnis untuk memenangkan kompetisi. Iya, untuk seperti memenangkan itu. kompetisi. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya untuk ke pelanggan saja, ya sudah, ini strategi bisnis untuk memenangkan kompetisi. Ya, yang juga harus di underline dengan sangat tebal adalah ini sebuah proses ya. Jangan dibayangkan bahwa ketika kita berdiskusi hari ini Anda terapkan seminggu selesai. Seminggu Not so tuh baru, simple itu gitu kalau ya. misalnya sekarang mau dijalankan ngumpulin orang, seminggu Ya. tuh protes tok masih orang pada protes semua. Itulah dia makanya. Penolakannya pasti dulu kan. Masih sangat kuat rejectionnya begitu ya. Oke, tapi kita percaya banyak manfaat yang bisa Anda petik sahabat Merkuri apapun bisnis Anda, tetapi sebuah keniscayaan itu adalah membangun kompetensi pelayanan Prima. Matur nuwun untuk sudah hadir di studio Mas Erwin Erianto Pratama, HR Manager dari Gunawangsa Hotel. Sehat-sehat terus ya Mas ya. Terima kasih. Sukses, salam saya untuk teman-teman di Gunawangsa. Terima kasih. Ditunggu vouchernya gitu ya. Baik. Ini Ini closingnya mantap. Oh, iya. Sekali. Ini sudah tak rancang mulai 7:30 tadi. Terima kasih Mas Erwin. Baik. Terima kasih. Bu Novi. Oh iya 2 vouchernya buat Bu Novi juga ya. Lo tak belani lo. Pak JM yang mungkin sedang mendengar. Ya. Oke. Bercandaan yang luar biasa ini ya. Iya. Bu Novi terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Sehat-sehat juga. Ya, sama-sama juga. Baik, kita tutup sampai di sini perbincangan kita hari ini. Janji untuk tetap berpola hidup sehat supaya kita terus bisa sharing-sharing bersama teman-teman dari MSI dan juga narasumber tamu yang luar biasa di Selasa pekan depan ya.